Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Pak Rizky. Wah, gimana Bu tadi perasaannya setelah kita Bu Farida praktik pembelajaran bersama dengan anak-anak? Alhamdulillah senang karena anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Memang tadi saya melihat anak-anak sangat antusias sekali. Kemudian dari setiap tahapan demi tahapan anak-anak sangat menunjukkan semangat yang luar biasa begitu. Ya, Pak Rizky. Baik, Bu Farida, kalau tempo hari di awal pembicaraan di praobservasi itu panjenengan mengatakan kesiapan dirinya itu kurang lebih 70% ya Bu ya. 75%. Nah, kalau sekarang nih setelah praktek pembelajaran tadi ada di kisaran berapa Bu? Kurang lebih sekitar 90%. Wah, luar biasa, 90% Bu ya. Iya. Jadi sudah sesuai dengan ekspektasi kan Bu? Insya Allah sudah. Alhamdulillah, saya juga melihatnya seperti itu dari awal sampai akhir, melihat anak-anak dan ibu istilahnya saling bersinergi bersama-sama dengan anak dan pembelajaran. Dari 90% ya Bu ya. Iya. Baik Bu Farida, berikutnya kira-kira nih Bu, apa yang Ibu tangkap, hal-hal baik, hal-hal menarik yang Ibu tangkap dari pembelajaran yang barusan Ibu lakukan tadi? Hal-hal yang menarik tadi saya lihat anak-anak antusias dalam pembuatan mind mapping karena anak-anak itu di kelas saya khususnya itu gemar menggambar. Makanya saya hubungkan kegemaran anak-anak dengan pembelajaran yaitu membuat mind mapping Ya. untuk menjawab masalah apa yang ada di pembelajaran tadi dituangkan dalam mind mapping. Gitu Bu ya. Iya. Jadi memang saya lihat tadi studi kasus ya Bu ya. Iya, sudah. Anak-anak diberikan semacam materi dengan beberapa studi kasus dan dituangkan melalui mind mapping. Ya, memang luar biasa sekali tadi anak-anak dalam prosesnya. Ada yang sampai saking semangatnya naik ke atas meja karena ingin menggambar dan lain sebagainya. Berarti memang metodenya sudah disesuaikan dengan minat ya Bu ya. Iya, betul sekali. Wah, Pak Rizky. Baik, ada lagi nggak Bu hal-hal yang menarik selain mind mapping? Saya rasa untuk menarik anak-anak itu Pak Rizky. Itu aja ya. Mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi. Oh baik, ya. Baiklah, jadi mind mapping Bu ya tadi yang menarik menurut Ibu ya. Lalu kemudian adakah hal-hal yang mungkin kurang pas atau kurang sesuai yang menjadi pengamatan Ibu selama pembelajaran tadi? Yang saya amati anak-anak kurang berani dalam berpresentasi dan bertanya jawab Pak Rizky. Sebenarnya sudah bagus ketika diskusi menuangkan dalam memori sudah bagus, cuma ketika presentasi anak-anak masih suaranya kurang keras. Terus masih ada yang sedikit-sedikit membaca tulisan seperti itu. Baik. Jadi untuk mind mapping yang sebagai nilai plusnya, tapi kekurangannya dalam hal presentasi. Jadi ya, ada yang kurang keras suaranya, terus masih istilahnya, iya malu-malu, iya gradul bahasanya begitu. Terus saya juga melihat ada yang istilahnya kurang begitu menguasai tadi ya yang Ibu sampaikan. Wah, betul sekali Bu. Kira-kira nih nanti dalam kedepannya aktivitas pengembangan atau yang bisa disebut dengan aspek ya Bu ya. Aspek mana sih Bu yang ingin dikembangkan Bu? Ya tadi Pak, kekurangannya tadi dalam hal presentasi dan kurang audiennya kurang bertanya jawabnya itu masih belum berani tadi Pak. Oh begitu ya. Jadi memang ada dua poin ya yang saya catat ya. Iya, jadi ada mind mappingnya, bukan presentasinya ya, sama tanya jawab tadi Bu ya, umpan balik ya. Baik, jadi kira-kira kalau seandainya nanti ini diperbaiki ya Bu ya, presentasi sama umpan balik, tujuannya yang ingin dicapai Ibu pada anak-anak ini apa sih? Tujuannya nantinya akan saya perbaiki itu, terutama yang presentasi itu melatih anak-anak berkomunikasi di depan umum. Jadi supaya anak nanti kedepannya tidak grogi lagi, sudah hal yang biasa. Jadi anak-anak biar lancar dalam mempresentasikan hasil karya atau apa yang menjadi diskusi tadi. Kemudian untuk yang tanya jawab itu anak-anak melatih untuk bernalar kritis.
begitu ya. Iya, Jadi memang benar ya, istilahnya public speaking ya Bu ya. iya betul sekali Pak Dari Rizky. kecil itu anak-anak sudah dilatih untuk Iya betul sekali. bisa menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan Iya. sehingga tidak muter-muter bingung Iya, bingung seperti karpet zaman saya ya. sekolah dulu kan enggak ada seperti itu. Akhirnya Iya kan betul. adanya waktu kuliah ya Iya grogi di depan umum. Nah, Iya baik. dibiasakan sejak kecil kan anak nanti ketika di jenjang selanjutnya terbiasa seperti itu Pak Rizky. Baik, luar biasa. Jadi kemudian yang saya tangkap lagi juga berani bertanya Bu ya. Iya, Salah masih satu hanya sebagian saja yang berani bertanya. betul, ya memang sih saya merasakannya ada beberapa anak yang mungkin hanya itu saja Iya, dan harus diasah lagi anak-anak yang mungkin istilahnya juga semacam apa ya, ditunjuk dulu baru iya dipancing dulu. dipancing Ya, dulu ya baru mau bicara. ya. Belum Kemudian, ada kesadaran diri betul, mengungkapkan betul. apa yang Iya. dirasakan. Jadi motivasi intrinstiknya yang belum Iya ada. betul Ya. Pak Rizky. Baik. Kemudian apa namanya juga di samping itu berani bertanya ini saya tangkap dari Bu Farida untuk mengasah dimensi profil pelajar Pancasilanya juga ya, Iya. yang aspek tentang bernalar kritis tadi ya. Baik Bu, menurut Ibu nih ukuran keberhasilan seorang siswa dalam aspek presentasi itu yang seperti apa sih Bu? Ukuran keberhasilan itu ketika anak bisa menguasai materi dengan baik sehingga anak tersebut lancar dalam berbicara, mengkomunikasikan dengan audiennya, seperti itu Pak Rizky. Jadi harus menguasai materi Bu ya, Iya, kemudian menguasai medan atau panggung juga ya betul Bu Pak ya, Rizky. sehingga mereka tidak grogi. Oke baik Bu. Lantas berikutnya untuk berani bertanya Bu, kira-kira ukuran keberhasilan seorang Bu Farida terhadap anak yang berani bicara, berani bertanya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya jika tidak hanya 1, 2, 3 saja, jadi lebih dari itu Pak Rizky. Banyak yang berani bertanya tanpa dipancing tadi nih, tanpa dipancing, Iya. dia langsung antusias, apa yang belum paham langsung ditanyakan gitu. Baik. Jadi artinya sudah muncul dengan sendirinya Bu Iya ya, betul Pak Rizky. tanpa harus dituntut, kamu begitu Iya. Bu ya. Ya. Kemudian memang apa ya, melatih itu Bu ya yang ingin kedepannya Bu Farida Iya betul Pak Rizky. kembangkan. Wah luar biasa sekali nih. Jadi Bu, kalau memang aspek presentasi dan kemudian berani bertanya ya atau memberikan umpan balik terhadap sebuah presentasi, kira-kira apakah daya pendukung yang dibutuhkan Ibu dalam mencapai keberhasilan tersebut? Yang pertama media juga mempengaruhi, kemudian keberanian siswa tadi dalam dirinya, motivasi diri sendiri untuk bisa berbicara dengan lancar, kemudian juga mungkin bisa kolaborasi dengan wali murid atau orang tua. Jadi ketika di kegiatan di sekolah seperti ini, saya harus nge-share bahwa hari ini melakukan kegiatan seperti ini, kurangnya seperti ini harus dikomunikasikan dengan orang tua sehingga anak-anak bisa selain belajar di sekolah bisa belajar di rumah dengan orang tuanya. Baik. Jadi ada media yang harus dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, istilahnya agar anak-anak juga ingat dengan materi yang sudah dituangkan, lalu kemudian ada semacam kolaborasi ya dengan wali murid, bahwasanya salah satunya adalah video pembelajaran yang di-share ke orang tua sebagai bahan refleksi, sehingga nanti orang tuanya juga bisa saling bekerja sama, saling mengingatkan apa yang kurang, begitu Bu ya. Iya, betul. Dalam hal bertanya Bu, kira-kira daya dukungnya apa nih? Mungkin ini Pak Rizky, ya tadi kurang daya dukungnya motivasi dalam diri sendiri. Karena anak-anak itu ya seperti yang saya katakan tadi, kurang kalau nggak dipancing, kalau nggak ditunjuk, dia nggak mau bertanya. Jadi yang untuk pendukung, daya dukung dari berani bertanya atau umpan balik itu memang ini ya, membangkitkan motivasi dalam dirinya gitu ya. Menurut Ibu hal seperti itu sulit apa tidak Ibu ya? Sebenarnya kalau bagi saya sih tidak hanya semacam kebiasaan sehari-harinya. Memang saya juga sering ya tanya jawab dengan anak-anak, tapi ya gitu ya itu saja gitu. Artinya yang itu tuh anak-anaknya yang itu gitu. Yang lainnya ini masih perlu dukungan, mungkin juga dari dukungan orang tua mungkin juga perlu. Apakah di kelasnya Bu Farida itu ada siswa inklusif Bu?
Ada Pak Rizky. Iya ya. Ya, 2 anak yang Jadi belum kalau masih berbicara bisa tentang peta kemampuan siswa itu yang inklusifnya ada yang berapa sih inklusi kemarin? ada 4 yang kelas sumber 2, yang di Iya. kelas saya itu 2. Jadi yang Itu di masih sumber saya ini ya. kalau pembelajaran ya masih baca tulis Pak, jadi tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Si siapa itu Bu? Dani sama Naura. Naura. Tapi kemarin saya lihat si Naura, Dani itu sama Naura. Naura kemarin yang masuk Naura ya. yang masuk. Yang Daninya nggak masuk ya kebetulan. Iya. Si Nauranya juga waktu buat Anaknya tuh semangat, Iya, main tapi mapping ya. memang kemampuannya ya Iya, masih iya, belum betul. mencapai gitu. Wah. Semangat kalau melakukan apapun dia selalu giat. Ya itu Wah. yang jadi kelebihannya Naura. Jadi kalau Ya, apa ya? dulu yang masuk kelas 3 itu masih bacanya nggatung-nggatung, alhamdulillah sekarang sudah mulai baca pannya sudah mulai lancar. Luar Tinggal biasa hanya sekali. numerasinya mungkin yang agak kurang. Jadi di kemarin berapa kelas Sobat? 28 ya? 27. 27 ya. Ya. Jadi 27 itu ada inklusinya 4 ya, yang 2 kelas sumber sama yang 2 di reguler ya. Iya. Tapi kemarin yang masuk hanya Naura ya. Itu pun Naura. juga memberikan respon yang luar biasa Iya. pada saat main mapping Dia ya. sangat semangat memang luar kalau biasa memang. buat bagus kalau Iya, menggambar itu. Jadi Ya, memang senang. minatnya ada di situ Iya, Bu, ya. betul Pak Rizky. Ya, berarti dari 2 apa istilahnya yang hal-hal aspek yang ingin dikembangkan tadi adalah presentasi dan berani bertanya. Setelah serangkaian tadi nih Bu, kira-kira untuk presentasi, kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Farida? Ya kurang lebih 2 pertemuan lagi lah Pak. 2 Insya Allah pertemuan ya, bisa. untuk menggodok anak-anak Iya. secara matang bisa presentasi sesuai Iya, dengan betul. harapan Ibu ya. Iya. Nah, kalau untuk masalah ini Bu, memunculkan motivasi intrinsik berani Insya Allah bertanya. kurang lebih 1 minggu. Jadi nanti akan saya latih tiap hari Ya, untuk yang belum berani bertanya itu saya kasih motivasi dulu Baik. supaya anak-anak berani bertanya. Baik, wah luar biasa sekali Bu, sangat jelas sekali apa yang disampaikan Bu Farida dari perbincangan kita hari ini tentang beberapa hal aspek yang dikembangkan. Salah satunya adalah presentasi dan berani bertanya kepada Iya. siswa. Dan dari tadi ya di awal tadi juga capaian yang tadinya hanya 70 menjadi 90. Berarti ini saya bisa katakan berhasil Bu dalam pembelajaran. Wah, kita kasih applause dulu Terima untuk kasih Bu Farida. Pak Rizky. Baik, saya akan tunggu Bu ngobrol-ngobrol lagi 2 minggu yang akan datang berkenaan tentang waktu tadi. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentang bagaimana perkembangan presentasi anak-anak dan keberanian anak-anak dalam bertanya. Kita Bu Farida ya. Baik, terima kasih banyak Bu Farida. Kita Sama-sama, Pak berjumpa Rizky. kembali. Semoga tetap semangat, sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.